Nabi SAW melihat mereka dari kejauhan. Sahabat sudah kumpul tapi Nabi enggak keluar. Kenapa? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir, takut diwajibkan salat tarawih untuk kalian. Coba bayangkan Pak, kalau salat tarawih wajib. Banyak enggak dosa kita? Banyak. Ya, yang pulang kantor kemalaman enggak sempat tarawih, dosa. Ya, cobalah. Ya. Betapa sayangnya Nabi SAW kepada kita. Beliau bawa agama yang samhah, yang mudah, gampang untuk dikerjakan. Inna hadzal dina yusron. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Wala yashad ad-dina illa ghalabah. Tak ada seorang pun yang ekstrim berlebihan dalam mengamalkan agama ini, melainkan dia pasti akan terkalahkan. Termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. Nah, wajib tiap malam Jumat yasinan. Kalau enggak yasinan, dosa enggak, Pak? Enggak ada yang wajibkan, tapi dia sendiri yang memberatkan dirinya. Ya, wajib keluar 4 bulan. India, Pakistan, Bangladesh. Adakah dalilnya? Enggak ada dalilnya. Cuman mereka sendiri memberatkan dirinya. Nah, harus keluar seumur hidup minimal 4 bulan. Ya, atau setahun. Atau 4 bulan jalan kaki umpamanya. Enggak ada dalilnya. Tapi mereka memberatkan dirinya. Nah, ini yang kayak begini akan kalah sendiri dia. Capek dia nanti. Ya. Setiap habis sholat, ya harus ada sholawatan, terus salam-salaman, sallallahu ala, keliling Pak, keliling masjid, keliling. Kuat nggak antum melakukan hal itu setiap hari? Setiap habis sholat kuat? Nggak kuat Pak. Karena memang Nabi nggak pernah ajarkan begitu. Maka dia akan terkalahkan sendiri. Nabi SAW selesai sholat, ya, assalamualaikum warahmatullah, beliau menghadap ke sahabatnya. Kemudian beliau berzikir. Para sahabat lihat bagaimana cara beliau berzikir. Beliau lingkarkan tangannya, beliau hitung satu-satu. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Selesai. Enggak ada doa bersama, Nabi doa kemudian baca dengan bacaan keras, kemudian sahabat amin di belakang. Itu enggak ada, Pak. Enggak ada riwayatnya. Apalagi salam-salaman. Antum bayangkan kalau di Masjidil Haram harus salam-salaman, Pak. Selesai sholat Isya, selesai sholat Maghrib. Ya, selesai sholat Maghrib. Terus salam-salaman. Seluruh dunia yang ada di situ harus salam-salaman. Kira-kira jam berapa selesainya? Nah, tertunda sholat Isyanya sampai jam 12, itu lama. Karena banyak sekali manusia. Ya. Nah, ghibah didefinisikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kau menyebut tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Nah, itulah ghibah. Kalau kita sebut tentang saudara kita yang dia enggak benci, ghibah enggak? Hah? Enggak. Ya. Antum mau ngomong sama ikhwan, ternyata Ustadz Tamri itu ganteng ya. Saya enggak marah untuk ngomong gitu. Itu ghibah enggak, Pak? Enggak, itu bukan ghibah. Nah. Tahaddus bin ni'mah. Ya. Ya, ketika kita membicarakan tentang si fulan dengan sesuatu yang dia benci, dia nggak suka. Nah, contoh, dia adalah orang yang menjaga amanah, mengamalkan amalan soleh, ya. Dan dia nggak suka kalau kebaikannya itu dipublikasikan, diketahui oleh orang banyak. Nah, tahu-taunya ada di antara kita yang tahu. Kemudian dia publikasikan. Dia taruh di Instagram, dia taruh di YouTube. Ya. Maka si fulan langsung marah dia. Nah, apakah ini masuk dalam kategori ghibah? Nah, si fulan ini merasa kawannya membicarakan tentang dia dengan sesuatu yang dia tidak suka, yang dia benci. Apakah contoh kasus tadi itu masuk dalam kategori ghibah?
Kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Ini sesuatu yang dia tidak sukai, itu berupa aib atau kekurangan dan seterusnya. Nah, adapun masalah kebaikan, kita ceritakan, Ustadz Fulan ini, Masya Allah, dia hafal Al-Quran. Nah, walaupun sebenarnya Ustadz itu nggak suka kalau orang-orang tahu dia hafal Quran. Itu nggak gibah. Nah, kita menceritakan kebaikan orang, yang mungkin ada hal positif yang bisa kita contoh di situ. Nah, ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Quran, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian senang, suka dia makan daging saudaranya sendiri? Nah, dan pasti kalian akan membencinya, tidak menyukainya. Nah, surah Al-Hujurat ayat 12. Maka Allah Subhanahu wa taala samakan gibah terhadap seseorang itu seperti memakan dagingnya maitan, dalam keadaan mati. Artinya sama seperti dia makan bangkai saudaranya sendiri. Nah, jadi pemakan pelaku gibah, orang suka gibah itu pemakan bangkai. Nah, tentu kita nggak suka. Nggak ada di sini orang yang suka makan bangkai. Nah, ini menjelaskan kepada kita lisyana'atil ghibah, tentang keji dan buruknya perbuatan gibah itu. Nah, wa 'idhami khuturatiha, dan besarnya bahayanya. Wa annaha minal adza lil mu'minin, dan itu termasuk bentuk gangguan, mengganggu orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Ya. Maka faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubinan. Sungguh dia telah memikul, membawa kebohongan, kedustaan yang sangat besar dan dosa yang sangat nyata. Kalau dia gibahi saudaranya, disebutkan aib-aibnya. Nah, dia jelekkan saudaranya. Ya. Kalau dia tahu saudaranya itu berbuat maksiat umpamanya, kebetulan lewat, dia lihat, si fulan sedang berbuat maksiat umpamanya. Nah, maka hendaknya dia nasihati saudaranya. Ya. Karena sebenarnya tujuan kita menasihati itu supaya apa? Hah? Tujuan kita nasihati saudara kita yang berbuat maksiat itu supaya apa? Supaya dia berhenti, taubat, kan begitu. Nggak perlu antum upload di Instagram, ternyata si fulan ini begini, nggak usah. Nah, kecuali nanti ada beberapa hal yang akan kita sebutkan pengecualiannya. Dan itu ada dalilnya. Ya. Kalau nggak ada maslahatnya, nggak ada manfaatnya, nggak usah diposting di Instagram atau bikin status, ya. Kemudian atau dibikinkan video di YouTube umpamanya. Hanya antum yang tahu, ya udah antum nasihati dia. Cari nomor teleponnya, cari WA-nya, DM dia. Kalau dia punya media sosial, minta nomornya. Kita mau ngobrol sebentar, ya. Sampaikan. Karena kita diwajibkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu merupakan ciri istimewa umat Islam. Makanya umat-umat terdahulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang
dari kalangan Bani Israel. Orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ada nggak orang yang beriman dari kalangan Bani Israel? Hah? Ada. Makanya disebutkan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Nggak semua juga, tapi kebanyakan Bani Israel itu kurang ajar. Nah, banyak nabi diutus kepada mereka, dibunuh oleh mereka. Yang nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka selisihi. Ya. Makanya Nabi pernah ingatkan, inna ma'ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Binasanya orang-orang sebelum kalian itu, kenapa? Karena pertama mereka banyak nanya, banyak bertanya hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Ya. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Bani Israel untuk sembelih sapi. Nanya mereka, sapi yang bagaimana? Nah, suruh tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan sapinya begini, tanya lagi warnanya apa? Sampai dipersulit, hampir mereka tidak dapatkan sapi itu. Safra'ul launuha tasurrun nazirin. Kekuning-kuningan warnanya. Sapi warna kuning, Pak. Antum pernah lihat sapi warna kuning? Itu satu-satunya sapi yang ada di muka bumi dulu. Hampir mereka nggak dapat sapi itu. Nah, yang membuat orang-orang memandangnya tasurr, gembira melihat sapi itu. Coba kalau mereka langsung potong sapinya, sembelih sapinya, selesai. Banyak nanya, akhirnya dipersulit. Nah, kita umat Islam dilarang seperti itu. Ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang kewajiban haji bagi seorang muslim, ada yang nanya, ya Rasulullah, aku amin, apakah hajinya setiap tahun ya Rasulullah? Nabi SAW marah. Nah, kalian nggak usah nanya, jangan bertanya sesuatu yang khawatirnya diwajibkan memberatkan kalian. Makanya Nabi SAW itu disebut sebagai Nabi Rahmah, Nabi yang membawa rahmat, kasih sayang, penyayang kepada umatnya. Beliau berat ya dengan hal-hal yang memberatkan umatnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku. Coba lihat. Nabi itu subhanallah, beliau nggak mau memberatkan umatnya. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Sholat tarawih 2 malam sampai 3 malam. Beliau lihat banyak sahabat berkumpul. Karena dulu Masjid Nabawi nggak seperti sekarang. Yang antum lihat yang kubah warna hijau itu, dinding yang di tembok itu disitulah dulu kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW melihat mereka dari kejauhan. Sahabat sudah kumpul tapi Nabi nggak keluar. Kenapa? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir, takut diwajibkan sholat tarawih untuk kalian. Coba bayangkan Pak, kalau sholat tarawih wajib, banyak nggak dosa kita? Banyak. Ya, yang pulang kantor kemalaman nggak sempat tarawih, dosa. Ya, cobalah. Ya, betapa sayangnya Nabi SAW kepada kita. Beliau bawa agama yang samhah, yang mudah, gampang untuk dikerjakan. Inna hazad dina yusron. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Wala yashad ad-dina illa ghalabah. Tak ada seorang pun yang ekstrim berlebihan dalam mengamalkan agama ini, melainkan dia pasti akan terkalahkan. Termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. Nah, wajib tiap malam Jumat yasinan. Kalau enggak yasinan, dosa enggak, Pak? Nggak ada yang wajibkan, tapi dia sendiri yang memberatkan dirinya. Ya, wajib keluar 4 bulan. India, Pakistan, Bangladesh. Adakah dalilnya? Nggak ada dalilnya. Cuman mereka sendiri memberatkan dirinya. Nah, harus keluar seumur hidup minimal 4 bulan. Ya, atau setahun. Atau 4 bulan jalan kaki, umpamanya. Nggak ada dalilnya. Tapi mereka memberatkan dirinya. Ini yang kayak begini akan kalah sendiri dia. Capek dia nanti. Ya. Setiap habis sholat, ya harus ada sholawatan, terus salam-salaman, sallallahu ala, keliling Pak, keliling masjid, keliling. Kuat nggak antum melakukan hal itu setiap hari? Setiap habis sholat kuat? Nggak kuat Pak. Karena memang Nabi nggak pernah ajarkan begitu. Maka dia akan terkalahkan sendiri. Nabi SAW selesai sholat, ya, assalamualaikum warahmatullah, beliau menghadap ke sahabatnya, kemudian beliau berzikir. Para sahabat lihat bagaimana cara beliau berzikir. Beliau lingkarkan tangannya, beliau hitung satu-satu. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Selesai. Enggak ada doa bersama, Nabi doa kemudian baca dengan bacaan keras, kemudian sahabat amin di belakang. Itu enggak ada, Pak. Enggak ada riwayatnya.
Apalagi salam-salaman. Antum bayangkan kalau di Masjidil Haram harus salam-salaman, Pak. Selesai sholat isya, selesai sholat maghrib, ya, selesai sholat maghrib, terus salam-salaman. Seluruh dunia yang ada di situ harus salam-salaman. Kira-kira jam berapa selesainya? Tertunda sholat isyanya sampai jam 12, itu lama. Karena banyak sekali manusia. Ya. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang dengan membawa kemudahan. Beliau tidak mau memberatkan umatnya. Nah, kembali kepada amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Jadi kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kita selamat dari laknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka Bani Israel, ya. Mereka dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Karena mereka itu tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Makanya mereka dilaknat. Ada orang berzina, dibiarkan aja berzina. Ya. Ada orang berbuat maksiat, dibiarkan berbuat maksiat. Harus ada yang larang. Ada orang berbuat praktek perdukunan, umpamanya. Ada orang yang berbuat praktek kesyirikan. Ya. Atau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Maksiat. Ya, mereka minum kumpul-kumpul depan masjid. Sambil gitar-gitar. Sambil minum minuman keras. Ya, kita sebagai orang yang tinggal di sini, apalagi rajin ke masjid, arahkan mereka. Ajak mereka ke masjid. Nah, ingatkan, sampaikan, berikan nasihat. Ini nggak boleh seperti ini. Apalagi antum depan masjid. Antum berisik, ribut, nyanyi-nyanyi, kemudian minum minuman keras, berbuat maksiat. Ya, diingatkan. Nah, tentunya dengan cara kita masing-masing, ya, dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Ya. Karena dalam amar ma'ruf nahi mungkar pun ada kaidah-kaidahnya. Kalau dia beramar ma'ruf nahi mungkar, dia melarang kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar, maka ini nggak boleh. Nah, ada orang lagi lagi mabuk-mabuk, datang dia dipecahkan semua botol-botolnya. Orang lagi mabuk, marah nggak dia nggak? Marah. Ya, antum yang kena pecahan botol, dipecahkan botol di kepalanya antum. Karena caranya nggak hikmah. Tapi kalau kita tegur dengan baik, atau kita panggil orang yang lebih berkuasa, panggil Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah atau orang yang mereka takutkan, nanti akan datang dalam pengecualian orang-orang yang boleh untuk digibahi. Nah, jadi kalau mereka tidak saling mengingkari kemungkaran, maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri umat Islam, mereka adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Siapa mereka di sini? Kalian sebaik-baik umat. Siapa kalian di situ? Hah? Di waktu itu orang beriman adalah para sahabat. Para sahabat. Ya. Apa keistimewaan mereka? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Kata para ulama kita, kalau kita melakukan 3 hal ini, maka kita pun bisa masuk dalam kategori ayat itu, menjadi umat terbaik. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini saya kasih contoh, ya, subhanallah, kemarin di Aceh. Jadi di Aceh itu subhanallah, ya, tahadus bin nikmah. Di sana nggak ada perempuan nggak pakai jilbab. Di Aceh. Nah, kalaupun ada yang nggak pakai jilbab, itu yang non muslim. Non muslim pun ikut juga pakai jilbab. Kenapa? Menghargai, nggak enak. Lain dari yang lain. Karena perempuan di sana semua pakai jilbab. Ya walaupun jilbabnya ya, jilbab ya, seperti yang kita lihat masyarakat Indonesia. Nah, setidaknya mereka menutup auratnya. Ya. Saya tanya kepada salah satu saudara kita di sana. Beliau anggota polisi. Pak, ini kalau anggaplah ini seandainya ini perempuan ini nggak pakai jilbab, ada sanksi nggak? Oh iya ada, Ustaz. Di sana tuh ada namanya polisi syariat, namanya wilayatul hisbah, WH, polisi WH namanya. Nah inilah yang nanti apa? Tugasnya nangkapin tuh orang kayak begitu, yang berkhalwat, berdua-duaan pacaran di mobil atau di mana, nah, itu ditangkap. Nah subhanallah, ya.
Ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dan itulah ciri umat Islam. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada kisah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya, ketika mereka berada di atas satu kapal. Orang yang di bawah kapal, di dalam kapal, kalau mau ambil air mereka harus naik ke atas. Nah, ya. Akhirnya karena mereka capek bolak-balik, turun naik, mereka mikir, bagaimana kalau kita lubangi saja nih perahunya, kapalnya, supaya kita nggak capek-capek naik, tinggal ambil air aja dari sini, dari bawah. Nah, kata Nabi SAW, kalau orang yang ada di atas tidak mencegah mereka, apa yang terjadi? Tenggelam semuanya, Pak. Nah, ketika ada sebagian manusia yang serakah, mereka lakukan pembalakan, ya, illegal logging, pembabatan hutan secara luas. Ini perlu diingkari nggak, Pak? Iya, perlu diingkari. Makanya ada dinas-dinas tertentu yang mengontrol itu. Nggak boleh berlebihan, bahaya kalau hutan itu digondol semua pohon-pohonnya. Kalau banjir, kalau hujan, banjir semua. Yang jadi korban siapa? Masyarakat kita jadi korban. Nah, kita ingatkan tentang bahaya korupsi, wajibnya amanah, ya, menunaikan amanah, bahaya dusta dan seterusnya. Itulah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ahli ilmu itu ya dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Karena mereka lah yang akan mengingatkan masyarakat tentang perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata beliau, "Fayajibu 'alal muslimi an yahdhara min adha ikhwanihi al-muslimin." Wajib bagi setiap muslim untuk ya berhati-hati dari mengganggu saudara muslimnya bi ayyi naw'in minal adha, dengan bentuk gangguan apapun, bil ghibah atau ghairiha, atau baik itu dengan ghibah atau yang selainnya. Qad jaa fi kitabil adabil mufrad, ya, ada sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah bi sanadin sahih. Al-Adabul Mufrad ini hadis khusus dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, tentang adab. Ini beda dengan kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Kalau Sahih Al-Bukhari sendiri, kalau Al-Adabul Mufrad sendiri. Kalau Al-Adabul Mufrad beliau enggak persyaratkan sahih. Kalau Sahih Al-Bukhari beliau syaratkan apa? Sahih, semuanya sahih. Kalau Al-Adabul Mufrad belum tentu. Ini harus dipahami. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha bilisaniha." Ya Rasulullah, ini ada si fulanah, perempuan ini, dia rajin sholat malam, dia rajin berpuasa di siang harinya, dia beramal ini dan itu, dia bersedekah begini dan begitu. Tapi dia selalu mengganggu tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha, tak ada kebaikan padanya. Ia min ahlin nar, perempuan itu termasuk ya ke dalam golongan penduduk api neraka. Wakilalahu, maka dikatakan kepadanya, wa fulanatun tusallil maktubah, ada seorang wanita yang dia melaksanakan salat 5 waktu. Wa tasaddaqa bi athwar, dia bersedekah dengan hartanya, dengan perhiasannya. Wa la tu'dhi ahadan, dan dia tidak pernah mengganggu siapapun. Qala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Nah, coba lihat poinnya di mana? Poinnya adalah mengganggu atau enggak mengganggu. Ghibah di antara bentuk gangguan terhadap kaum muslimin. Fa idza'un nasi bil lisan, maka mengganggu manusia dengan lisan, ghibatan wa namimatan wa sukhriyatan, baik itu ghibah atau namimah, adu domba, atau sukhriyah, mengolok-olok, mengejek, wastihza, mengolok-olok. Hadza minal mubiqat wal muhlikatil azimah, ini termasuk ya dosa yang membinasakan, yang menghancurkan, ya dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.